tidak bisa membagi waktu saya untuk mereka Ibu. Tapi kalau saya bilang ke mereka, saya takut mereka tersinggung dan tidak mau berteman lagi dengan saya Ibu, karena saya juga merasa terjebak pada situasi yang begini. Jadi situasi kamu saat ini tuh kamu merasa tertekan ya, karena kamu harus memilih antara bersosialisasi antara teman-teman kamu dengan teman-teman kamu, atau menghadapi ini ujian atau akademis kamu, kan begitu kan? Kamu merasa kamu tidak bisa memenuhi keduanya secara bersamaan, dan itu membuat adik Inang merasa stres. Seperti adik Inang itu sudah dilema yang merasa dilema yang umum dialami mahasiswa. Jadi Ibu rasa adik Inang sekarang itu seperti apa? Ya Ibu, benar sekali apa yang Ibu katakan tadi, benar sekali Ibu. Rasanya berat sekali Ibu. Saya merasa bersalah kalau saya menolak ajakan dari teman-teman saya Ibu. Tapi saya juga merasa bersalah kalau saya terima ajakan mereka dan tidak belajar Ibu. Nanti takutnya berpengaruh pada nilai ujian saya. Oh, Ibu paham. Jadi situasi kamu ini kamu merasa terbebani oleh rasa tanggung jawab ganda, dan dimana kamu merasa terhadap teman-temanmu dan terhadap prestasi akademis kamu. Jadi kamu merasa tidak bisa memenuhi keduanya secara bersamaan, dan itu membuat adik Inang merasa stres. Iya Ibu. Saya sudah mencoba untuk bilang kalau saya sibuk. Beberapa kali Ibu saya mengatakan itu, tapi mereka tetap saja mengajak saya secara terus menerus Ibu. Dan kadang mereka sampai memaksa saya Ibu. Jadi gini, kalau adik Inang mengatakan sibuk, itu memang umum kalau memang adik Inang itu sibuk, tapi terkadang kurang efektif kata itu karena tidak memberikan alasan yang jelas. Jadi ketika adik Inang mengatakan sibuk, mungkin dalam ini grup atau chat WA dengan teman, mungkin adik Inang bisa memberikan alasan yang efektif agar mungkin pasti teman-teman adik Inang ini mengerti begitu. Karena adik Inang itu sibuk itu karena begini, untuk ujian begini. Jadi adik Inang itu harus belajar bagaimana menolak ajakan teman itu dengan efektif, agar agar Inang ini bisa memprioritaskan akademik atau studi Inang bagaimana, atau bermain bersama teman-teman itu gitu. Tapi bagaimana caranya Bu? Saya takut mereka percaya kalau saya benar-benar sibuk belajar. Saya takut mereka tidak percaya kalau saya itu benar-benar sibuk belajar Ibu. Kalau saya sudah bilang saya sibuk, tapi kalau mereka tidak percaya, bagaimana caranya Ibu? Jadi adik Inang takut teman-teman adik Inang tidak percaya ya. Jadi kalau dari Ibu, adik Inang ini bisa mencoba beberapa pendekatan. Misalnya bisa berkata seperti teman Inang kan mengajak, terus Inang beralasan dengan sibuk kan, terus mungkin itu diganti kata-kata itu dengan terima kasih ya teman-teman kalau sudah mengajak aku, tapi minggu ini aku nggak bisa keluar sama kamu karena minggu ini kan kita menjelang ujian, jadi aku itu harus betul-betul fokus sama ujian ini. Terus adik Inang juga bisa bilang, setelah berkata seperti itu, adik Inang pun bisa bilang bisa nggak di lain waktu aja, seperti itu. Jadi kan Inang bisa menawarkan di lain waktu saja, sehingga teman-teman merasa bahwa mungkin ada waktu lain, karena waktu ini adik Inang masih sibuk dengan belajar menghadapi ini ujian itu. Seperti itu. Terus kalau seandainya saya sudah mengatakan seperti itu Bu, tapi kalau mereka tetap memaksa saya, bagaimana Bu? Jadi kalau mungkin teman Inang kalau tetap memaksa seperti itu, Inang bisa coba lebih tegas tetapi sopan. Jadi Inang bisa bilang gini, aku mengerti kok kalian tuh ingin banget aku ikut, tetapi aku sudah berkomitmen untuk harus fokus belajar. Adik Inang bisa jawab seperti itu, tegas tapi ini nadanya itu harus tetap sopan agar teman-teman itu tidak merasa tersinggung. Terus teman-teman Inang juga bisa bilang begini, aku harap
kalian mengerti ya sama keadaan aku, seperti itu. Terus jadi ini Inang teman ini adik Inang harus tahu penting untuk menyampaikan dengan nada yang tenang, terus percaya diri, jangan takut untuk teman-teman kamu itu membuat kamu untuk tetap ikut. Jadi adik Inang itu harus fokus pada tujuan utama, untuk fokus untuk belajar. Jadi ini adik Inang harus menghargai komitmen yang sudah adik Inang buat. Baik Ibu, saya mengerti Bu. Tapi kalau saya masih merasa takut kalau mereka akan marah atau berubah sikap ketika saya melakukan seperti itu, menyikapan saya seperti itu kepada mereka Ibu. Saya takut perilaku mereka berubah atau mereka marah sama saya Ibu. Oh gitu. Jadi begini, rasa takut itu wajar. Tapi jika persahabatanmu selalu bergantung pada kamu dan selalu setuju dan kamu kalau selalu setuju dengan mereka, maka itu bukan persahabatan yang sehat. Namanya sahabat itu pasti kan saling mengerti. Pasti kalau kamu sibuk mereka akan mengerti. Kalau kamu bisa ada waktu ya pastinya ada waktu, begitu. Jadi teman sejati itu pasti akan menghargai kamu, menghargai keputusanmu, menghargai penolakanmu tadi. Tetapi mungkin penolakan Inang itu membuat mereka kecewa kan. Tapi jika mereka marah atau berubah sikap, itu menunjukkan bahwa mungkin mereka itu bukan teman yang baik untuk Inang. Jadi Inang harus pintar-pintar ya dalam mencari teman. Jadi teman-teman itu mungkin pasti akan menghargai batasan Inang. Jadi Inang harus tahu kalau itu bukan salah Inang. Inang menolak ajakan mereka karena Inang ingin fokus pada ujian. Jadi Inang harus berpikir bahwa itu bukan kesalahan Inang ya. Ya Ibu. Jadi yang Ibu katakan tadi, saya harus lebih percaya diri dalam menolak ajakan teman-teman saya Bu. Jadi gini, tepat sekali. Latihlah diri Inang untuk menolak tegas dan sopan yang seperti Ibu jelaskan tadi. Semakin sering kamu melakukannya, akan semakin mudah dan kamu akan lebih merasa percaya diri. Ingat, kamu berhak untuk memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri. Dan ini bukan tentang egois kok, tapi ini tentang keseimbangan antara akademik Inang dan pertemanan. Kan masih ada lain waktu untuk bermain. Sekarang kan harus fokus ke ujian dulu karena itu akan menentukan masa depan kamu. Kan nggak mungkin juga kan teman Inang, adik Inang nanti tidak menemukan teman satu selain mereka. Oh iya baik Bu. Mungkin saya berterima kasih kepada Ibu atas saran dan masukan yang Ibu berikan dan pemahaman yang diberikan kepada saya. Saya merasa lebih mengerti sekarang dan saya akan mencoba. Oke, berarti sekarang itu sama-sama ya, sama-sama adik Inang. Jangan ragu untuk kembali ke Ibu lagi. Ibu akan memberi bantuan kamu lebih lanjut. Jadi kamu harus lihat ya yang sudah Ibu sarankan di atas. Mungkin Inang bisa mencobanya, lihat perubahan apa yang dilakukan oleh teman-teman kamu terhadap kamu. Ingat, itu bukan perilaku yang egois ya, itu hanya perilaku yang kamu utamakan. Jadi kamu tidak boleh ya merasa bersalah. Jadi kita mungkin kedepannya bisa berlatih beberapa skenario untuk menolak ajakan teman-temanmu secara sopan. Kita juga bisa kok membahas strategi manajemen waktu untuk membantu adik Inang menyeimbangkan diri sendiri atau menyeimbangkan waktu untuk bermain bersama teman-teman Inang. Jadi begitu. Terima kasih banyak Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi,